Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Konyaku Haki Sareta. Seorang pria bernama Allen saat itu sedang membaca berita di koran bahwa ada seorang wanita kejam yang telah menghilang dari negara tetangga. Allen tiba-tiba saja merasakan sesuatu di dalam hutan dan bergegas untuk pergi memeriksanya. Saat masuk di dalam hutan, Allen menemukan seorang wanita yang sedang dikerumuni oleh beberapa binatang. Lalu ketika Allen akan membawa wanita itu, ia pun menyadari kalau ia sedang dikepung. Allen mengetahui kalau orang-orang yang mengepungnya itu adalah para pengawal dari keluarga kerajaan Nerus. Allen pun mempertanyakan apa yang sedang mereka lakukan di hutan tersebut. Mereka mengatakan bahwa wanita yang diselamatkan Allen telah mempermalukan negara mereka, sehingga mereka harus membawa wanita itu hidup-hidup. Allen harus menyerahkan wanita itu, jika tidak maka Allen akan dihabisi. Allen pun menolaknya dan langsung menyerang mereka. Pemimpin dari prajurit itu pun menyadari kalau Allen ternyata adalah Raja Iblis karena memiliki rambut putih dan hitam serta tinggal di dalam hutan itu. Allen kemudian menghipnotis mereka agar melupakan apa yang telah terjadi. Setelah itu ia membawa wanita itu kembali ke rumahnya dan ia pun kini mengetahui kalau wanita itu adalah Charlotte, wanita kejam yang dikabarkan hilang di koran serta tunangan dari Pangeran Cecil. Allen lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Charlotte. Karena sudah diselamatkan, Charlotte akhirnya menceritakan bahwa saat pesta tengah diadakan di istana, Pangeran Cecil yang merupakan tunangannya menuduhnya melakukan tindak kejahatan dan memutuskan pertunangan mereka. Namun Charlotte sama sekali tidak pernah berbuat dengan apa yang dituduhkan oleh Pangeran Cecil. Menurut Allen, sepertinya Pangeran Cecil sengaja menjebaknya agar pertunangannya dibatalkan karena mungkin ia memiliki selingkuhan. Menyadari kalau Charlotte tidak bisa pergi kemana-mana, Allen pun menawarkan Charlotte untuk bekerja di rumahnya sebagai seorang pelayan. Ia mengatakan bahwa ia dulunya juga pernah dikhianati sehingga ia mengerti dengan perasaan Charlotte. Karena tidak ada tujuan lagi, Charlotte pun menerima tawaran dari Allen. Esoknya, Charlotte mulai melakukan pekerjaannya dan selesai dengan sangat cepat. Allen pun merasa aneh, padahal Charlotte adalah putri bangsawan tapi sangat pandai bersih-bersih. Sepertinya ketika di rumahnya, Charlotte diperlakukan sebagai pelayan. Karena pekerjaannya telah selesai, Allen lalu menanyakan apa hobi dari Charlotte. Charlotte mengatakan bahwa ia tidak memiliki hobi, dan ketika di rumah, yang ia lakukan hanyalah bersih-bersih sehingga ia tidak memiliki waktu luang. Allen kemudian menanyakan hal bahagia apa yang terakhir kali dirasakan olehnya. Charlotte menceritakan bahwa 2 bulan yang lalu adiknya memberikannya buah yang belum pernah ia makan. Walau sebagian buahnya itu sudah busuk tapi ia sangat menyukainya. Allen yang mendengar cerita Charlotte malah menjadi kasihan kepadanya. Padahal dulu ketika masih di Akademi Sihir, ia sangat rajin bertanya kepada gurunya, lalu sering meledakkan ruangan karena racikan ramuan sihirnya. Seharusnya seorang putri bangsawan kehidupannya lebih menyenangkan darinya. Jika tidak memiliki hobi dan kenangan indah, maka artinya Charlotte sudah berada di ujung tanduk. Allen kemudian pergi berbelanja dan memberikannya kepada Charlotte. Ia mengatakan kalau mulai hari ini ia akan membuat Charlotte menjadi nakal. Namun dalam hal ini, kenakalan yang Allen maksud adalah membuat kenangan yang bahagia untuk Charlotte. Ia kemudian membuka barang belanjaannya yang ternyata itu adalah makanan dan manisan serta minuman. Allen ingin agar Charlotte memakan manisan itu dan menikmati enaknya kue tersebut. Ketika Charlotte memakannya, ia langsung saja menangis sebab Allen sangat perhatian kepadanya dan dulunya ia sama sekali tidak pernah memakan kue seperti itu karena dilarang oleh keluarganya. Allen akhirnya berjanji kepada Charlotte kalau ia akan membuat Charlotte merasakan yang namanya bahagia, serta ia juga akan membawa Charlotte ke berbagai tempat yang sangat menyenangkan, sehingga nantinya Charlotte bisa mengatakan kepada orang-orang kalau ia adalah wanita yang paling bahagia di dunia.
Setelah itu Allen mulai membuat daftar hal apa saja yang akan ia lakukan untuk kenakalan Charlotte. Namun esok paginya ketika ia membacanya ulang, ternyata daftar yang ia buat itu hanya untuk kebahagiaannya sendiri saja. Ia akhirnya membuang buku itu dan memikirkan kembali apa yang harus ia perbuat untuk Charlotte. Hingga tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang mana ternyata itu adalah kurir pengantar barang bernama Miacha. Allen pun langsung memperkenalkan Charlotte sebagai pelayan barunya. Akan tetapi Miacha ternyata tahu kalau siapa Charlotte sebenarnya, sebab ia sudah melihat wajah Charlotte yang terpampang di koran. Namun ia tidak memperdulikan hal itu karena jasa pengirimannya lebih mengutamakan pelanggan mereka. Miacha lalu memberitahu Charlotte bahwa Allen adalah seorang raja iblis. Allen pun bergegas meluruskan perkataan dari Miacha, yang mana sebenarnya raja iblis itu hanyalah julukan yang diberikan kepadanya, sebab ia adalah seorang penyihir dan memiliki tatapan menakutkan serta tinggal sendirian di dalam hutan. Padahal sebenarnya ia sengaja tinggal di dalam hutan sendirian agar jauh dari orang-orang dan bisa hidup tenang. Allen kemudian meminta agar Miacha menunjukkan buku katalognya, sebab ia ingin memesan barang-barang yang ia inginkan. Setelah melihat-lihat, ia juga memberikan katalog itu kepada Charlotte. Ia ingin agar Charlotte memesan barang apa saja yang ia inginkan, sebab ia sama sekali tidak mengetahui barang apa yang diinginkan seorang wanita. Lalu tiba-tiba Allen pun menyadari sesuatu yang mana ia telah tahu kenakalan apa yang selanjutnya akan ia tunjukkan kepada Charlotte. Beberapa hari kemudian, Miacha kini telah datang kembali dan membawa pesanan dari Charlotte. Ia juga kini telah membawa pesanan dari Allen. Pesanan itu sengaja Allen minta dan ia ingin berikan kepada Charlotte, yang mana isi dari barang itu ternyata adalah samsak tinju. Allen pun menjelaskan bahwa ia sengaja menyiapkan benda itu hanya untuk membuat Charlotte bahagia. Charlotte mempertanyakan mengapa Allen ingin agar ia menggunakan benda tersebut. Allen kemudian memasang foto Pangeran Cecil di samsak tinju itu serta memakaikan sarung tinju kepada Charlotte. Ia pun mengatakan bahwa alat itu ia sengaja siapkan untuknya agar Charlotte bisa menghilangkan stresnya. Namun Charlotte menolak melakukan hal itu karena ia sebenarnya tidak marah kepada Pangeran Cecil. Allen pun kesal mengapa Charlotte tidak marah padahal ia sudah diperlakukan buruk oleh keluarganya serta diasingkan dari negaranya. Menurut Charlotte, Pangeran Cecil melakukan hal itu pastinya karena ada alasannya. Keluarganya juga sudah merawatnya dari kecil sehingga ia sangat sulit untuk memiliki dendam kepada mereka. Allen pun menyadari kalau tekanan yang dialami Charlotte terlalu dalam sebab ia sudah terbiasa dengan perlakuan mereka. Kalau ia seperti itu terus, walaupun Pangeran Cecil dihukum, maka Charlotte tetap akan menyalahkan dirinya sendiri. Allen akhirnya mengatakan agar Charlotte memukulnya saja. Charlotte pun menolak untuk melakukannya sebab Allen sudah banyak membantunya. Namun tiba-tiba saja Allen menggunakan sihirnya sehingga Charlotte langsung memukulnya. Charlotte sangat terkejut karena sarung tinju itu bergerak sendiri. Allen pun menjelaskan bahwa ialah yang menggerakkan tangan Charlotte agar bisa memukulnya. Ia sengaja melakukan hal itu agar Charlotte bisa merubah pikirannya. Karena menurutnya, Charlotte sekarang sudah bebas sehingga ia boleh melakukan apapun yang ia inginkan. Allen juga memberitahunya mulai sekarang Charlotte tidak perlu takut lagi. Karena walaupun ia dicaci maki dan dianggap sebagai pengkhianat, ia tetap akan mendukung Charlotte. Mendengar ucapan Allen membuat Charlotte kini bersemangat kembali. Ia pun akan mencoba melakukan yang diperintahkan oleh Allen walaupun mungkin tidak akan secara langsung. Tapi sekarang ia akan berterus terang dengan apa yang ia pikirkan dan rasakan. Allen kemudian menyuruh Miacha untuk membawa benda itu kembali karena menurutnya benda itu mungkin belum akan digunakan sekarang. Lalu dari luar rumah Allen, seseorang yang misterius kini telah muncul. Orang tersebut sangat senang karena telah menemukan mangsanya. Lalu esoknya ketika sedang sarapan pagi, orang misterius itu akhirnya muncul di hadapan mereka. Akan tetapi Allen ternyata sudah mengetahui siapa orang tersebut. Ia pun mempertanyakan bagaimana orang itu bisa menemukannya. Orang itu menjelaskan kalau ia mencari Allen melalui bubuk sihir yang ia taburkan di sebuah surat.
serta ia juga bertanya kepada orang-orang apakah di kota itu ada penyihir misterius. Charlotte kemudian menanyakan siapa orang tersebut. Orang itu akhirnya menjelaskan kalau ia bernama Eruka dan merupakan adik dari Allen. Namun mereka hanyalah saudara tiri karena sejak kecil Allen sudah dirawat oleh orang tuanya. Kini Eruka balik menanyakan siapa Charlotte dan kenapa ada di rumah Allen. Allen pun memberitahunya bahwa Charlotte adalah gadis buronan dari negeri tetangga. Ia menjelaskan Charlotte yang menjadi buronan itu karena telah difitnah. Untuk itulah ia menyembunyikannya. Serta ia juga berusaha membuat Charlotte bahagia karena sejak kecil Charlotte sudah ditindas oleh keluarganya. Eruka yang mendengar kisah kehidupan Charlotte menjadi sangat bersedih. Ia pun mengatakan agar Charlotte tidak perlu ragu kepadanya jika ingin meminta tolong. Ia yakin Charlotte adalah orang yang baik karena Allen percaya kepadanya. Sebab Allen memiliki insting yang tajam dalam membedakan mana orang yang baik dan yang jahat. Allen lalu menanyakan apa tujuan Eruka datang mencarinya. Eruka mengatakan kalau ia sebenarnya datang untuk menjemput Allen. Namun karena sudah mengetahui keadaan Charlotte, ia pun tidak akan menjemputnya dan akan mengajari Charlotte bagaimana itu bahagia. Allen pun menolaknya karena ia juga sudah memiliki rencana untuk membuat Charlotte menjadi nakal. Eruka juga terus memaksa agar ia saja yang mengajarkan kebahagiaan kepada Charlotte. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bertanding siapa yang bisa membuat Charlotte lebih merasakan kehidupan. Mereka kemudian pergi ke kota, namun sebelum itu mereka berdua terlebih dahulu merubah gaya dari Charlotte agar tidak ketahuan. Setelah masuk ke dalam kota, Eruka langsung saja membawa Charlotte berbelanja pakaian. Hingga ketika Charlotte masuk ke dalam ruang ganti, Eruka langsung mendekati Allen serta menanyakan apa yang sebenarnya harus ia lakukan. Allen menyuruh Eruka untuk menyelidiki apa yang akan terjadi kepada Charlotte. Akan tetapi ia tidak mau jika Eruka harus menyelidiki siapa dalang dibalik semua yang terjadi kepada Charlotte. Karena jika ia mengetahuinya, maka ia pasti tidak akan diam saja. Lalu Charlotte pun memanggil Eruka untuk mengancingkan baju di belakangnya. Eruka pun sangat terkejut ketika melihat kondisi bagian belakang Charlotte. Ia kemudian menunjukkan hal itu kepada Allen dan itu juga membuat Allen sangat syok. Sebab di bagian belakang tubuh Charlotte terdapat banyak sekali bekas cambukan. Kemungkinan Charlotte selalu mengalami hal itu setiap harinya sehingga ia kini tidak menyadari kalau di belakangnya itu ada bekas cambukan. Allen lalu langsung menghilangkan bekas luka itu tanpa diketahui oleh Charlotte. Allen yang sudah marah akhirnya menarik kembali ucapannya dan menyuruh Eruka harus menyelidiki siapa dalang yang sudah membuat Charlotte menderita. Karena menurutnya orang-orang itu sepertinya memang harus disingkirkan. Setelah itu mereka melanjutkan lagi untuk membuat Charlotte bahagia. Kini giliran Allen yang akan menjalankan rencananya, yang mana ia ingin membuat Charlotte bersenang-senang dengan berbelanja apapun yang ia inginkan. Sebab itu adalah salah satu metode untuk menghilangkan stresnya. Namun karena tak kunjung dapat belanjaan yang bagus, Allen akhirnya mengajak mereka untuk terus mencari. Hingga Eruka pun melihat seorang pria yang sedang menggunakan alat sihir dan ia pun langsung mendatanginya. Allen mengatakan bahwa mereka sebaiknya meninggalkan Eruka saja karena Eruka adalah orang penggila alat sihir. Allen lalu membawa Charlotte untuk membeli sebuah perhiasan. Hingga tiba-tiba beberapa preman datang mengganggu mereka dan mendorong Charlotte. Para preman itu mengajak Charlotte untuk ikut bersama mereka dan meninggalkan Allen. Hal itu pun membuat Allen sangat marah sebab mereka sudah berani menyentuh Charlotte. Setelah menghajar para preman itu, Charlotte pun berterima kasih karena Allen sudah melindunginya. Akan tetapi dari belakang mereka, tiba-tiba saja muncul sosok golem. Allen kemudian maju mendekati golem tersebut dan terkejut karena mengenal golem itu yang bernama Ramus. Namun Ramus marah kepada Allen karena so akrab kepadanya. Hingga akhirnya Allen pun memperkenalkan dirinya sehingga Ramus langsung bersujud memohon ampun. Eruka pun menjelaskan kepada Charlotte bahwa ayahnya adalah seorang kepala sekolah dari akademi sihir yang terbesar di negeri mereka. Dan Allen yang masih berumur 12 tahun sudah lulus sehingga menjadi pengajar di akademi itu. Orang-orang yang belajar di akademi sihir
menjuluki Allen sebagai Raja Iblis yang agung sebab ia sangatlah ditakuti. Beberapa hari kemudian Allen kini memberikan upah kepada Charlotte karena menurutnya Charlotte sudah bekerja keras dalam membersihkan rumahnya dan ia juga sudah 1 bulan menjadi pelayannya. Allen lalu menanyakan apakah ada hal yang diinginkan oleh Charlotte. Charlotte pun menjawab jika diizinkan maka ia ingin pergi sendirian ke kota. Namun seketika Charlotte langsung menarik kembali ucapannya itu. Allen yang mendengarnya langsung mendukung Charlotte dan juga mengizinkannya. Ia mengatakan akan membantu Charlotte dengan sihirnya sehingga Charlotte bisa aman nantinya. Esoknya Allen pun terlihat sangat murung sehingga membuat Eruka dan Miacha heran. Allen akhirnya menceritakan bahwa Charlotte lah yang membuatnya murung karena ia merasa khawatir. Walau sebenarnya ia sudah memberikan sihir perlindungan kepada Charlotte, namun ia juga masih khawatir karena Charlotte memilih untuk pergi sendirian. Eruka kemudian mengajak Allen untuk secara diam-diam mengikuti Charlotte. Miacha lalu menanyakan apakah Charlotte memberitahu Allen apa tujuan dari Charlotte untuk pergi ke kota. Allen mengatakan bahwa semalam ia sudah menanyakan hal itu. Akan tetapi Charlotte tidak mau memberitahunya dan hanya mengatakan ia akan pergi membeli sesuatu. Ketika mereka melihat Charlotte, mereka merasa heran dengan tingkah Charlotte. Menurut Eruka, sepertinya Charlotte telah salah memilih jalan yang ada di dalam peta yang ia lihat. Miacha pun memberitahu mereka jika Charlotte terus berjalan, maka ia akan sampai di sebuah distrik tempat orang-orang jahat berkumpul. Allen kini menjadi panik dan akhirnya mendapatkan sebuah ide. Ia lalu pamit kepada mereka berdua dan pergi ke suatu tempat. Sementara itu Eruka dan Miacha terus saja mengikuti Charlotte hingga masuk di distrik para penjahat. Akan tetapi para penjahat itu ternyata tidak melukai Charlotte, melainkan malah menyambutnya. Hal itu pun membuat Miacha dan Eruka terkejut. Tak lama kemudian Allen akhirnya datang dan menjelaskan kalau ia sebelumnya telah pergi ke distrik itu dan menghajar para penjahat yang ada di gerbang distrik penjahat. Sehingga para penjahat itu pun tidak akan berani menyentuh Charlotte. Lalu Charlotte pun kini melanjutkan perjalanannya untuk mencari barang yang ia ingin beli. Miacha kemudian memberitahu mereka jika Charlotte terus maju ke depan, maka ia akan bertemu lagi dengan kelompok penjahat yang lainnya. Allen akhirnya memutuskan akan pergi menghajar semua penjahat yang ada di distrik itu sehingga ia bisa menguasainya. Setelah menghajar semua penjahatnya, Eruka pun mengatakan sebaiknya mereka tidak perlu mengawasi Charlotte lagi karena menurutnya Charlotte sekarang sudah aman dan tidak akan ada yang berani menyentuhnya. Allen juga tidak perlu harus tahu apa yang akan dibeli Charlotte sebab Charlotte tidak mau memberitahunya. Mereka berdua akhirnya pergi menunggu Charlotte, sedangkan Miacha tetap akan mengawasi Charlotte. Tak lama kemudian, Miacha akhirnya datang melaporkan bahwa Charlotte sudah membeli barangnya. Lalu ketika Charlotte datang menemui mereka, ia pun kini menunjukkan sesuatu yang ia beli kepada mereka, yang mana ia ternyata membeli sebuah hadiah untuk Miacha dan Eruka. Akan tetapi Charlotte tidak memberikan hadiah untuk Allen, sebab ia sama sekali tidak mengetahui barang apa yang disukai oleh Allen. Untuk itu sebagai permintaan maafnya karena tidak memberikannya hadiah, maka ia akan menjahitkan jubah Allen karena jubahnya itu sudah robek. Allen yang sebelumnya marah, kini sangat senang dengan permintaan dari Charlotte. Beberapa hari kemudian, Allen kembali bertanya kepada Charlotte kenakalan apa lagi yang ia inginkan. Namun Charlotte mengatakan bahwa ia tidak menginginkan apa-apa lagi sebab ia sudah terlalu banyak merepotkannya. Allen pun menawarkan kepada Charlotte untuk pergi jalan-jalan ke suatu tempat. Akan tetapi Charlotte harus menyebutkan tempat apa yang ia ingin datangi. Charlotte yang sungkan memilih untuk tidak mengatakan apapun. Allen pun terus memaksa Charlotte agar mau mengatakannya hingga tiba-tiba Miacha datang dan memberitahukan mereka kalau mereka berdua mendapatkan hadiah perjalanan ke Yunoha. Allen dan Charlotte akhirnya pergi ke tempat tersebut. Charlotte sangat senang melihat pemandangan yang ada di jalan, sebab di negaranya itu hanya kebanyakan gunung saja. Sementara itu Eruka dan Miacha kini sedang mengikuti mereka dari belakang, yang mana sebenarnya mereka berdua lah yang sengaja mengatur
agar Allen dan Charlotte pergi ke Yunoha. Tak lama kemudian mereka berdua akhirnya sampai di Yunoha, dan tempat tersebut ternyata adalah sebuah hotel yang besar. Saat masuk di dalam, salah satu pelayan di hotel itu yang bernama Akina mempertanyakan apakah mereka suami istri atau sepasang kekasih. Mereka berdua pun langsung mengatakan kalau mereka hanyalah memiliki hubungan biasa. Allen balik mempertanyakan mengapa Akina bisa mengira kalau mereka adalah suami istri atau sepasang kekasih. Akina mengatakan kalau tiket yang mereka pesan itu adalah tiket suami istri atau sepasang kekasih. Seketika Allen langsung tersadar kalau Miyacha lah yang pastinya sudah merencanakan ini semua. Karena tak ingin tiketnya dikembalikan, dengan terpaksa Allen akhirnya menerimanya. Hal itu pun membuat Eruka dan Miyacha merasa senang. Akina lalu memberikan satu minuman untuk mereka berdua. Namun Allen langsung saja menghabiskan minuman tersebut. Setelah itu mereka kemudian dibawa ke tempat permandian air panas. Akina menjelaskan bahwa permandian air panas itu baru saja mereka buka. Akan tetapi jika ingin masuk ke dalam, mereka harus mengenakan pakaian renang. Akina lalu mengajak Charlotte ke belakang untuk mengganti pakaiannya. Karena hotel mereka memang menyediakan pakaian renang untuk para pelanggannya. Lalu ketika Allen sedang menunggu Charlotte, ia merasa gelisah sebab ia tidak tahu harus bertingkah bagaimana nantinya saat melihat Charlotte memakai pakaian renang. Namun ketika Charlotte datang, Allen malah terdiam karena melihat Charlotte. Allen pun memuji Charlotte karena terlihat cantik saat memakai pakaian tersebut. Mereka berdua akhirnya bersama-sama bermain di kolam tersebut. Hingga mereka pun kini berendam di permandian air panas yang menghadap ke laut. Tak lama kemudian, Akina pun datang membawakan pesanan Allen, yang mana ternyata itu adalah es krim yang Allen pesan untuk Charlotte. Charlotte yang memakan es krim itu merasa sangat senang karena es krimnya sangat enak, ditambah lagi sedang berendam di air panas. Sementara itu Eruka dan Miyacha masih terus mengawasi mereka. Eruka sedikit kecewa karena kenakalan yang Allen lakukan di permandian air panas hanya memberikan Charlotte es krim saja. Malamnya, Akina kemudian menemui mereka dan menanyakan rencana mereka esok harinya. Karena hotel mereka nantinya akan membantu apa yang akan mereka rencanakan. Allen pun mempertanyakan apakah ada tempat wisata di sekitar hotel yang mereka bisa datangi. Akina mengatakan bahwa di sekitar hotel ada tempat menyelam, pantai, serta mengamati salah satu monster yang jarang dilihat, yaitu monster Fenrir. Konon jika melihat monster itu maka akan mendapatkan hal yang baik. Namun karena sekarang sedang musim membesarkan anak, mereka berdua pasti tidak akan melihatnya. Sehingga Akina menyarankan sebaiknya mereka pergi ke kebun binatang saja. Setelah itu mereka berdua kemudian pergi beristirahat di kamar. Eruka dan Miyacha ternyata tepat berada di sebelah kamar mereka. Mereka sedang mendengar apa yang akan terjadi dan berharap agar Allen melakukan sesuatu. Akan tetapi, Allen dan Charlotte ternyata tidak melakukan apa-apa. Saat masuk di dalam kamar, mereka berdua malah langsung mengambil posisinya masing-masing untuk tidur. Esoknya, mereka berdua akhirnya pergi ke kebun binatang. Saat masuk di dalam, Charlotte langsung meminta untuk dibelikan bandol bertelinga kucing. Dengan terpaksa, Allen pun membelikannya serta memakainya juga. Setelah itu mereka melihat monster-monster unik yang telah dijinakkan. Charlotte pun sangat senang melihat monster-monster itu dan ingin menyentuhnya. Allen kemudian masuk ke dalam kandang dan bernegosiasi dengan para monsternya. Ia ingin agar mereka mendekati Charlotte dan ia akan membelikan mereka makanan monster. Namun ketika Allen melihat Charlotte, ternyata para monster itu sudah mendekati Charlotte dengan sendirinya. Hal itu pun membuat Allen menyadari sesuatu. Allen kemudian menjelaskan kepada Charlotte bahwa seseorang itu bisa menggunakan sihir karena dipelajari dan juga memiliki bakat. Untuk kasusnya, ia itu memiliki bakat sehingga ia bisa mengeluarkan sihir tanpa merapalnya. Sementara Charlotte juga sepertinya memiliki bakat sebagai pengendali monster, sebab ia melihat para monster sangat jinak kepadanya. Bahkan ketika ia juga pertama kali menemukan Charlotte, saat itu ia sedang dikerumuni binatang monster. Lalu salah satu pegawai datang meminta tolong sebab ada masalah yang mereka tidak bisa atasi.
Saat Allen dan Charlotte pergi melihatnya, ternyata kebun binatang sudah menemukan anak dari monster Fenrir. Namun saat ini mereka tidak bisa merawatnya sebab Fenrir itu terus mengamuk dan tidak mau diberikan makanan. Direktur kebun binatang itu mengatakan bahwa mereka menemukan Fenrir itu di dalam hutan sudah dalam keadaan terluka. Kemungkinan ia terluka karena diburu oleh para pemburu. Lalu salah satu pegawai datang melaporkan bahwa induk dari Fenrir itu kini sedang menuju ke kebun binatang. Kemungkinan induknya itu sudah tahu kalau anaknya ada di situ. Allen pun memutuskan untuk menghentikan induknya terlebih dahulu, karena jika tidak dihentikan, induknya itu bisa menghancurkan satu kota. Charlotte kemudian memohon agar ia juga diikutkan untuk membantu, sebab ia tidak mau hanya melihat saja, dan jika ia merasa berbahaya, maka ia tidak akan memaksakannya. Karena ini adalah pertama kalinya Charlotte tidak mau mendengarkannya, Allen pun mengizinkan Charlotte untuk ikut terlibat dan merawat anak Fenrir itu. Sebab Charlotte juga memiliki bakat sebagai seorang pengendali monster. Allen akhirnya pergi menghadapi para Fenrir yang sedang menuju hotel dan ke kebun binatang. Ia terlebih dahulu memasang pelindung ke hotelnya dan setelah itu menghentikan gerakan para Fenrir. Namun tiba-tiba dari dalam tanah induk dari Fenrir itu muncul menyerangnya. Allen pun berusaha berbicara dengan induknya itu. Akan tetapi induk dari Fenrir tidak mau mendengarkannya sehingga dengan terpaksa Allen akhirnya harus menghajarnya. Lalu tiba-tiba binatang monster bernama Kabone datang menghampirinya. Ia mengatakan jika Allen tidak pantas bersama dengan Charlotte karena yang pantas menjaga Charlotte hanyalah dirinya. Ia dulu tinggal di kebun binatang itu dan berhasil melarikan diri. Hingga ketika berada di hutan, ia pun menemukan Charlotte. Ia berniat menyelamatkannya, namun pada saat itu Allen datang membawa Charlotte. Mulai dari situlah, Kabone terus mengawasi Charlotte yang sedang bersama Allen. Kabone lalu mempengaruhi para Fenrir sehingga bersiap-siap menyerang Allen secara bersama-sama. Allen kini terpojok karena harus melawan Kabone dan para Fenrir. Hingga tiba-tiba Charlotte akhirnya datang dengan berbagai binatang monster, yang mana Charlotte kini telah berhasil dan bisa berkomunikasi dengan binatang monster. Kabone kini telah ketahuan oleh para Fenrir kalau ia berbohong. Kabone lalu meminta agar Charlotte mengikutinya saja, karena ia pasti akan membalaskan dendam Charlotte kepada negaranya. Charlotte pun menolaknya karena selama ini Allen sudah merawatnya dengan baik. Kabone yang sudah terpojok akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun Allen yang memiliki kekuatan lebih besar langsung mengalahkannya dengan tinju sihirnya. Setelah itu Fenrir yang diselamatkan Charlotte kini meminta untuk ikut bersama mereka. Allen pun menyetujuinya dan menamai anak Fenrir itu dengan nama Lun. Lalu saat mereka akan kembali, di dalam kereta kuda muncul Kabone. Ia meminta untuk ikut juga bersama mereka dan ingin menjadi keluarga Charlotte. Ketika sampai di rumah, Charlotte pun meminta izin kepada Allen untuk mempelajari lebih lanjut lagi mengenai pengendalian monster. Allen sangat terkejut sebab sewaktu Charlotte pertama kali ke rumahnya, Charlotte hanya berdiam diri seharian tanpa melakukan kegiatan apapun. Allen kini bersedia mengajari Charlotte dan akan mengajarinya dasar-dasar dari pengendali monster. Charlotte sangat giat dan fokus dengan pelajaran yang diberikan oleh Allen. Charlotte bahkan menghabiskan sepanjang malam untuk mengulang materinya. Ia juga terkadang mencari tahu sendiri materinya seperti anak yang teladan. Hingga tibalah waktu untuk melihat hasil yang dipelajari oleh Charlotte, yang mana Allen ingin agar Charlotte mencoba mengendalikan Lun. Setelah melakukannya, Allen mengatakan bahwa Charlotte sangatlah hebat, karena sampai sekarang belum ada yang bisa mengendalikan Fenrir dan hanya Charlotte saja yang bisa melakukannya. Kabone mengatakan sepertinya Charlotte sudah harus mempelajari Beast Conversion, merupakan sihir yang bisa menerjemahkan secara otomatis bahasa dari para monster. Namun menurut Allen masih terlalu cepat Charlotte untuk mencobanya, karena belum ada sekalipun orang yang berhasil melakukan sihir itu kepada Fenrir. Charlotte pun memohon agar Allen membiarkannya untuk mencoba sihir itu. Hingga ketika Charlotte mencoba menggunakan sihir itu, ternyata Charlotte berhasil melakukannya dan kini bisa berkomunikasi dengan Lun. Kabone mengatakan agar Allen tidak perlu ragu kepada Charlotte,
karena menurutnya Charlotte memiliki bakat yang spesial. Setelah itu Allen pun membuatkan mereka kolam renang sebagai hadiah karena sudah berhasil melakukan komunikasi dengan Fenrir. Namun Cabone tiba-tiba saja merubah wujudnya menjadi seperti manusia, sehingga membuat mereka terkejut dan kini mengetahui kalau Cabone adalah wanita. Charlotte kemudian berterima kasih kepada Allen atas apa yang sudah ia lakukan kepadanya selama ini. Allen pun mengatakan bahwa Charlotte tidak perlu berterima kasih karena masih banyak kenakalan lainnya yang akan ia ajarkan. Bila perlu, Allen akan membuatkan kolam yang luas untuk Charlotte sebab rumahnya itu memiliki tanah yang luas. Allen menceritakan bahwa sebenarnya ia membeli rumah tersebut dengan harga yang murah sebab penghuni sebelumnya yang merupakan seorang elf tiba-tiba saja menghilang 30 tahun yang lalu. Menurut rumor, pemiliknya terjun ke jurang karena hasil penelitiannya gagal. Pemiliknya juga dimakan monster penelitiannya dan dikerumuni oleh jamur. Lalu tiba-tiba di dalam kolam yang Allen buat muncul banyak jamur. Seketika seorang wanita muncul dari dalam tanah dan marah kepada Allen karena sudah mencuri jamurnya. Wanita itu akhirnya memperkenalkan dirinya bernama Dorothy. Ia kemudian mempertanyakan siapa Allen dan Charlotte karena muncul di kediamannya. Seketika, Allen langsung tersadar kalau Dorothy sepertinya adalah pemilik sebelumnya yang menghilang 30 tahun yang lalu. Allen akhirnya menjelaskan kepada Dorothy atas apa yang telah terjadi kepada kediamannya setelah ia dinyatakan hilang. Allen merasa ia sepertinya harus tetap mempertahankan kediaman itu sebab Charlotte dan yang lainnya sudah terlanjur nyaman tinggal di situ. Allen akhirnya meminta agar Dorothy memberikan kediamannya itu kepadanya. Dengan senang hati, Dorothy pun langsung saja mengizinkannya. Akan tetapi, ia tidak mau Allen membayarnya dengan uang. Ia ingin agar Allen dan Charlotte melakukan sesuatu untuknya. Dorothy akhirnya menceritakan kalau ia adalah seorang penulis yang biasa menulis banyak genre. Suatu hari, ia tidak bisa menulis satu kata pun hingga editornya datang. Untuk itu ia pun memutuskan bersembunyi menghindari kejaran editornya. Ia tidak tahu kalau ternyata ia sudah bersembunyi selama 30 tahun. Dorothy pun ingin mereka berdua membantunya dengan bermesraan di depannya sehingga ia bisa melanjutkan tulisannya. Dengan terpaksa Allen dan Charlotte pun mengikuti kemauan Dorothy. Namun ketika sedang berakting, Allen ternyata tidak mau menyentuh Charlotte sebab ia merasa malu. Hal itu membuat Dorothy kesal karena mereka tidak bermesraan. Allen mengatakan bahwa ia tidak mau lagi berakting sesuai keinginan Dorothy karena menurutnya Charlotte juga tidak mau melakukannya dengan pria yang ia tidak cintai. Charlotte pun mengatakan bahwa ia tidak keberatan bila akting bermesraan dengan Allen, yang mana perkataan Charlotte itu membuat Allen sangat terkejut. Dorothy kemudian memberitahu mereka agar akting mereka bisa berjalan baik. Ia pun memberikan mereka berdua skrip masing-masing yang harus mereka ikuti. Setelah itu, mereka kini memulai kembali aktingnya. Allen dan Charlotte diceritakan sebagai pasangan suami istri. Dan ketika Allen pulang, Charlotte langsung saja menyambutnya dan menanyakan apakah Allen ingin mandi atau menginginkan dirinya. Perkataan itu malah membuat Allen tak bisa menahan dirinya. Dorothy pun kesal karena Allen melakukan sesuatu yang di luar dari skripnya. Allen mengatakan bahwa Dorothy tidak boleh membuat Charlotte mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Dorothy pun setuju dan meminta agar mereka mencari orang tambahan lagi. Karena di adegan selanjutnya, Allen akan berperan sebagai anak sekolah yang menyelamatkan teman masa kecilnya. Cabone pun menawarkan diri untuk ikut membantu, begitu juga dengan Lune. Adegan selanjutnya kini dimulai, yang mana Allen pergi ke markas para preman untuk menyelamatkan Charlotte. Cabone dan Lune kemudian berusaha menghentikan Allen. Allen yang marah akhirnya menghajar mereka dengan serius. Lalu ketika Allen telah berhasil menyelamatkannya, Charlotte pun ingin mengambil obat untuk mengobati luka dari Allen. Akan tetapi Allen menghentikannya dan berusaha mengingat kata-kata yang ada di skrip. Yang mana setelah mengingatnya, Allen langsung saja mengganti skripnya dengan mengatakan kalau ia adalah wali dari Charlotte sehingga ia berhak melindunginya. Dorothy pun lagi-lagi marah karena Allen mengganti skripnya dengan seenaknya. Dorothy kemudian memberitahu mereka bahwa adegan selanjutnya adalah adegan Cinderella. Allen sebenarnya menolak untuk melakukannya lagi sebab ia sudah kelelahan. Namun karena melihat Charlotte yang masih bersemangat, ia akhirnya kembali bersemangat.
Dorothy mengatakan kalau Allen akan berperan sebagai pangerannya, Charlotte akan berperan sebagai putri yang malang, Cabone sebagai ibu tirinya, dan Lun sebagai penyihirnya. Adegan pun dimulai di mana Charlotte yang sedang membersihkan dimarahi oleh Cabone karena lantainya masih berdebu. Cabone mengatakan bahwa ia akan pergi ke pesta kerajaan karena mendapat undangan. Untuk itu Charlotte harus membersihkan rumahnya sebelum ia pulang. Lalu setelah Cabone pergi, Lun pun datang dan merubah Charlotte agar bisa pergi ke pesta juga. Charlotte akhirnya pergi ke pesta dan bertemu dengan Allen yang langsung mengajaknya berdansa. Dorothy pun sangat senang melihat akting dari Charlotte, sementara menurutnya akting Allen seperti orang amatiran. Ia kemudian menjelaskan tentang adegan terakhirnya, yang mana Charlotte akan kembali ke kehidupan sehari-harinya dan melupakan kenangan manis bersama pangeran. Sementara pangeran akan terus mencari Charlotte karena masih terus mengingatnya. Adegan terakhir pun dimulai, yang mana Allen kini datang ke rumah Charlotte untuk mencarinya. Ia pun berhasil menemukan Charlotte karena melihat mata Charlotte. Allen lalu mengajak Charlotte untuk ikut bersamanya ke kerajaan. Hingga tiba-tiba seseorang pun datang menghancurkan tembok rumah Allen. Pria tersebut kemudian masuk dan mencari sesuatu, yang mana ia ternyata mencari Dorothy karena ia merupakan editor dari Dorothy yang bernama Masato. Masato marah karena Dorothy telah menghilang selama 30 tahun dan ternyata selama ini Dorothy masih berada di rumahnya. Dorothy mengatakan bahwa Masato memang tidak akan bisa menemukannya karena sebelumnya ia menghilangkan hawa keberadaannya dan bersembunyi di ruang bawah tanah. Setelah meminta maaf kepada Allen, Masato langsung saja membawa pergi Dorothy. Lalu tiba-tiba Eruka pun datang memberitahukan sesuatu. Ia mengatakan kalau adik dari Charlotte kini sedang dalam masalah. Beberapa hari kemudian, Allen dan Eruka akhirnya pulang ke kampung halamannya. Eruka menjelaskan kepada Allen bahwa adik dari Charlotte itu bernama Natalia Evans. Ia merupakan adik tirinya yang jarak selisihnya 10 tahun dengan Charlotte. Natalia juga adalah pewaris sah dari keluarga Evans, tapi Natalia sendiri berada di pihak Charlotte. Mereka kini telah sampai di sebuah pulau tempat akademi sihir dari keluarga Eruka. Allen memberitahu Charlotte bahwa seluruh pulau tersebut merupakan bagian dari akademi sihir. Saat sampai, Eruka mengatakan bahwa Natalia berada di pulau tersebut dan hanya sendirian saja. Allen pun kini meminta agar Eruka menjelaskan semuanya. Namun Eruka mengatakan bahwa ia akan memberitahu mereka ketika sudah berada di rumah. Seketika Charlotte langsung panik sebab ia akan bertemu dengan orang tua Allen. Akan tetapi berbeda dengan Allen yang tak ingin pulang ke rumahnya. Eruka lalu memberitahu Charlotte bahwa 3 tahun yang lalu Allen bertengkar hebat dengan ayahnya sehingga ia meninggalkan akademi. Sampai sekarang pertarungan mereka itu masih menjadi perbincangan yang hangat sebab mereka bertarung selama 3 hari 3 malam tanpa berhenti. Setelah itu mereka akhirnya melanjutkan perjalanan dan menemukan beberapa murid yang sedang bertengkar. Seorang pria kemudian datang menghentikan mereka. Namun karena para murid itu tidak mau mendengarkannya, pria itu pun akhirnya membekukan mereka. Eruka lalu memanggil pria itu, yang mana ternyata pria tersebut adalah ayah dari Eruka dan Allen yang bernama Harpin. Harpin mengatakan bahwa ia sangat senang melihat Allen yang masih sehat, serta tidak menyangka kalau Allen akan membawa seorang pacar yang cantik. Allen yang berusaha membantahnya malah dihentikan oleh Eruka. Allen pun mengerti kalau Eruka sepertinya memiliki rencana dan ia juga langsung memberikan isyarat kepada Charlotte, sehingga Charlotte langsung memperkenalkan dirinya dan membenarkan kalau ia adalah pacar dari Allen. Harpin lalu memberitahu Charlotte agar ia menikah saja dengan Allen serta tinggal di pulau tersebut. Allen pun menolak untuk tinggal di pulau itu karena ia tahu kalau ayahnya ingin menjadikannya kepala akademi selanjutnya. Lalu tak lama kemudian, seorang wanita pun datang membawakan makanan. Charlotte mengira kalau wanita itu adalah adik dari Allen dan Eruka. Namun ketika wanita itu memperkenalkan dirinya, ia ternyata adalah ibu dari Eruka dan Allen yang bernama Lisote. Allen lalu menanyakan tentang kabar adik dari Charlotte. Harpin menceritakan bahwa adik Charlotte yaitu Natalia
memang benar bersekolah di akademi mereka. Sebab sekarang keluarga Evan sedang kacau dan Natalia berdalih belajar di luar negaranya yang sebenarnya untuk melindungi dirinya. Harpin kemudian menunjukkan sebuah cermin yang bisa memperlihatkan kondisi di sebuah lokasi, yang mana di dalam cermin itu memperlihatkan Natalia yang sedang dikelilingi murid-murid akademi sihir. Allen mengira kalau Natalia sedang dalam bahaya, tapi ia kembali terkejut sebab Natalia ternyata sedang memarahi para murid-murid karena tidak membawakannya makanan pesanannya. Harpin menjelaskan bahwa semenjak Natalia datang, ia sudah menguasai geng yang ada di akademi sihir. Ia sebenarnya bisa mengatasinya dengan kekerasan, namun ia ingin para murid-muridnya tetap belajar dengan fokus. Untuk itu ia ingin agar Allen yang mencoba berbicara dengan Natalia, karena Allen juga dulunya adalah pembuat onar. Harpin mengatakan bahwa di akademi itu para murid dibebaskan untuk melakukan apapun. Namun untuk kasus Natalia, itu sudah berlebihan. Harpin ingin agar Natalia bisa fokus dalam pembelajarannya. Allen pun setuju untuk membujuk Natalia karena ia juga dulunya seperti itu. Ia kemudian memberitahu Charlotte untuk ikut bersamanya bertemu dengan Natalia. Dan jika Charlotte masih ragu untuk bertemu Natalia, maka ia akan membuatkannya penyamaran untuk Charlotte dengan menggunakan sihirnya. Charlotte pun setuju karena ia sudah lama tidak bertemu dengan Natalia dan tidak mau melewatkan kesempatan tersebut. Allen akhirnya memberitahu Harpin bahwa ia ingin agar identitas Charlotte disembunyikan dan Charlotte akan menjadi asistennya selama berada di akademi. Esoknya Allen pun kini merubah Charlotte agar bisa melakukan penyamaran, yang mana Allen ternyata membuat Charlotte memakai kacamata. Allen sangat senang karena melihat Charlotte yang cocok menggunakan kacamata tersebut. Setelah itu mereka kemudian pergi ke akademi dan mencari Natalia. Mereka pun berhasil menemukan Natalia yang sedang berada di belakang akademi. Namun saat itu Natalia sedang bersama dengan para anggota gengnya. Allen kemudian memperkenalkan dirinya kepada mereka kalau ia adalah guru pengganti, sedangkan Charlotte adalah asistennya. Namun agar tidak ketahuan, Allen merubah nama Charlotte menjadi Chalo. Seketika para anggotanya langsung menyadari kalau Allen adalah guru yang paling ditakuti di akademi tersebut, serta merupakan orang yang bertarung 3 hari 3 malam dengan kepala akademi, yang dijuluki juga sebagai Raja Iblis Agung. Natalia lalu menanyakan mengapa Allen mencarinya. Allen menjelaskan kepala akademi menyuruhnya membimbing Natalia yang merupakan murid bermasalah. Dengan kata lain, Allen akan menjadi guru pribadi dari Natalia. Namun Natalia ternyata menolak hal itu karena menurutnya ia tidak membutuhkan guru pribadi. Setelah itu, Allen terus mengikuti Natalia yang sedang belajar. Saat jam pelajaran, Natalia langsung menegur tulisan gurunya karena menurutnya rumus sihir yang ditulisnya itu salah. Allen pun terkejut karena Natalia ternyata hebat, padahal baru belajar sihir selama 3 bulan. Allen lalu meminta kepada Natalia agar mengajari asistennya sihir, sebab Chalo menjadi asistennya karena sedang dalam misi untuk mempelajari sihir. Allen kemudian memberikan isyarat kepada Charlotte agar membenarkan perkataannya. Charlotte akhirnya mengatakan kalau ia memang ingin belajar sihir, dan jika tidak keberatan, ia juga ingin agar Natalia mengajarinya. Karena jika Natalia mengajarinya, maka ia akan sangat senang. Natalia pun heran mengapa Chalo sangat kegirangan ingin diajari olehnya. Natalia mengatakan bahwa ia tidak keberatan mengajari Chalo asalkan mereka harus melakukannya di waktu ia sedang tidak sibuk. Setelah melakukan latihan, Chalo pun berterima kasih karena Natalia sudah mengajarinya sihir. Hingga tak lama kemudian, Kabone dan Lun datang membawakannya makanan. Natalia pun terkejut melihat 2 binatang monster yang sangat akrab dengan Chalo. Ia kini mempertanyakan siapa Chalo sebenarnya, hingga akhirnya Chalo menjelaskan kalau ia bisa menjinakkan monster. Natalia mengatakan sebaiknya Chalo tidak usah belajar sihir karena sudah bisa mengendalikan monster tingkat tinggi. Namun menurut Chalo, bahwa yang ia lakukan hanyalah mengendalikan monster, sementara kekuatan monster itu bukanlah kekuatannya. Untuk itulah ia ingin memperkuat dirinya sendiri. Lalu Chalo pun menawarkan diri untuk mengambilkan Natalia sarapan tambahan. Ketika Chalo pergi, Allen langsung saja membahas tentang kakak dari Natalia, yaitu Charlotte. Allen mengatakan bahwa ia pernah membaca di koran
kalau kakaknya itu sedang melarikan diri. Mendengar hal itu, Natalia langsung saja marah dan ingin agar Allen tidak membahasnya. Ia pun pergi meninggalkan Allen dan tiba-tiba seorang murid bernama Chris datang menghampirinya. Chris ingin agar Natalia bertarung dengannya untuk menentukan siapa yang terkuat. Natalia langsung saja menerima tantangannya dan meminta agar mereka bertarung di tempat terbuka. Saat Chris dan anggotanya akan keluar, mereka tak sengaja menabrak Chalo. Hal itu membuat Natalia marah dan menghajar anggota dari Chris. Allen kemudian datang menghentikan Natalia agar tidak melanjutkan perkelahiannya. Namun bukannya tenang, Natalia malah marah kepada Allen karena tidak mau melindungi asistennya. Allen pun mengatakan bahwa ia memanglah marah dan akan memberikan mereka pelajaran. Ia lalu membentuk sebuah sub ruang sehingga membawa mereka di tempat yang gelap. Chris kemudian menyuruh anggotanya untuk menghentikan Allen, tapi dengan mudahnya Allen langsung mengalahkan mereka semua. Allen pun berniat untuk menunjukkan kekuatan aslinya kepada mereka. Untungnya, Chalo langsung saja menghentikan Allen. Ia marah dan menyuruh Allen untuk tidak berkelahi karena hal itu tidaklah baik. Allen dan Natalia akhirnya meminta maaf kepada Chalo. Setelah itu Natalia memberitahu Allen bahwa walaupun ia tidak boleh berkelahi, namun ia tetap tidak akan mau bila disuruh berteman dengan Chris. Allen mengatakan ia justru ingin kebalikannya, yaitu Natalia merebut penguasa tertinggi di akademi tersebut. Lalu Eruka pun kini datang menemui mereka. Ia mempertanyakan apa yang sedang Allen lakukan kepada Natalia. Allen mengatakan bahwa ia sedang mengajari Natalia menjadi penguasa akademi, yang mana ia harus menantang musuh-musuhnya itu dengan mengadu kemampuannya di bidang yang dikuasai musuhnya. Allen juga memberitahu Natalia bahwa sekarang tinggal Chris saja yang belum ia kalahkan. Untuk itu ia akan mengajari Natalia sebuah trik yang mungkin sudah dilarang. Dan setelah melakukan trik itu, Natalia pun dengan sangat cepat mengalahkan Chris. Mereka kemudian pergi ke kantin untuk makan malam. Allen dan Eruka sangat senang melihat Chalo dan Natalia yang sudah begitu akrab. Namun Allen mengatakan bahwa ia harus mencari momen yang tepat untuk memberitahukan Natalia kalau Chalo adalah Charlotte. Sebab sebelumnya ia pernah membahas itu dan Natalia sangat marah. Eruka lalu memberitahu Allen bahwa ia akan melanjutkan tugas yang diberikan kepadanya, yaitu menyelidiki kasus tentang Charlotte. Akan tetapi kali ini ayah mereka juga akan ikut membantu. Setelah makan, mereka kemudian mengantarkan Natalia untuk tidur, yang mana di dalam kamar Natalia ternyata ada sebuah tas yang dikunci oleh Natalia. Bawahannya mengatakan kalau Natalia sangat melarang keras orang-orang menyentuh tasnya itu. Ketika Allen memeriksanya, tas tersebut telah disegel dan bila dibuka paksa maka jebakannya akan aktif. Esoknya Natalia kini mengajari Chalo sihir baru lagi. Chalo pun sangat senang dikarenakan berkat ajaran dari Natalia, ia kini bisa menguasai sihir lainnya. Chalo kemudian memberitahu Natalia agar mau mengajarinya besok lagi. Namun hal itu membuat Natalia terdiam sebab ia seperti sedang bernostalgia. Ia lalu memberitahu Chalo bahwa ia ingin menunjukkan sesuatu kepadanya, yang mana ketika ia ke kamarnya, barang yang ia ingin tunjukkan telah hilang. Natalia ternyata ingin menunjukkan isi dari tasnya yang selalu ia kunci. Chalo kemudian mengatakan bahwa sepertinya sudah ada yang mengambilnya, sebab ada sebuah surat yang ditinggalkan di meja Natalia. Natalia pun kini mengetahui kalau Chrislah yang telah mengambil tasnya. Chris mengatakan jika Natalia ingin tasnya kembali, maka ia harus datang menemuinya sendirian. Natalia kemudian bergegas pergi sendirian menemui Chris. Sementara itu para bawahan Natalia memberitahu Allen kalau Natalia tidak masuk kelas. Allen pun merasa heran padahal Natalia sudah tidak memiliki masalah. Lalu tiba-tiba salah satu bawahan Chris datang meminta bantuan kepada Allen, sebab Chris ternyata sudah memanggil Natalia ke dungeon terlarang. Ia menjelaskan sebelum kedatangan Natalia, Chris adalah orang yang paling kompeten. Akan tetapi ketika Natalia datang, semuanya pun berubah. Baik dalam hal akademi dan praktik sihir, Natalia selalu mengalahkannya. Hal itu pun membuat Chris sangat depresi dan ingin mengalahkan Natalia bagaimanapun caranya. Menurut Allen, dungeon terlarang sebenarnya kesulitannya setara dengan kemampuan para murid. Namun sekarang bos dungeon itu sedang aktif sehingga ia pun segera pergi menyusul Natalia.
Di sisi lain, Natalia kini telah berhasil sampai ke dungeon terlarang dan menemui Chris. Chris lalu membuang tas Natalia ke bawah lubang dan menantang Natalia. Ia mengatakan siapa yang duluan mendapatkan tas itu, maka ialah pemenangnya. Saat sampai di bawah, Natalia pun berhasil mendapatkan tasnya. Akan tetapi tiba-tiba mereka merasakan sesuatu ada yang datang. Dan ketika melihatnya, ternyata itu adalah Chimera, bos dari dungeon terlarang. Mereka berdua kemudian bergegas untuk melarikan diri. Chris lalu menyuruh Natalia untuk pergi, sementara ia akan melawan monster itu. Sebab ialah yang telah membawa Natalia ke tempat tersebut. Namun ketika melawannya, ternyata Chris malah membuat monster itu marah. Natalia yang akan melarikan diri pun langsung diserang oleh monster tersebut. Setelah diselamatkan, Natalia pun berterima kasih kepada Chalo karena sudah datang menolongnya. Padahal sebelumnya ia sudah melarang Natalia untuk mengikutinya. Sementara itu Allen yang sedang menuju dungeon terlarang merasa sangat khawatir sebab bos dari dungeon itu merupakan monster yang kuat, yaitu monster salamander. Di sisi lain, Natalia akhirnya menceritakan tentang isi tasnya kepada Chalo. Ia mengatakan bahwa ia dulunya sangat dekat dengan kakaknya. Namun suatu hari, kakaknya itu dituduh oleh sang pangeran telah melakukan kejahatan. Padahal ia tahu kalau kakaknya pasti tidak melakukan itu sebab kakaknya adalah orang yang sangat baik. Setelah kejadian tersebut, keluarga Evan kini memutuskan untuk mengusir kakaknya, serta barang-barang dari kakaknya pun dibuang. Ia mengambil beberapa barang kakaknya dan menyimpannya di tas itu. Karena dengan barang-barang kakaknya itu, ia bisa mencari keberadaannya dengan sihir pencarian. Akan tetapi setiap kali ia melakukan sihir pencarian, sihirnya itu selalu dihapus. Ia merasa sepertinya ada seseorang yang menawan kakaknya. Chalo pun seketika sadar kalau yang menghapus itu pastinya Allen. Mendengar cerita dari Natalia, Chris kini sangat menyesal dan meminta maaf. Namun tiba-tiba, bos yang sebenarnya dari dungeon itu akhirnya muncul. Mereka sangat terkejut karena yang muncul adalah monster salamander. Chalo kemudian menyuruh mereka untuk pergi, sementara ia akan mencoba menahan monsternya. Akan tetapi ketika monster itu menyerangnya, Chalo sama sekali tidak bisa menahan serangannya. Seketika, wujud dari Chalo kembali sehingga Natalia sadar kalau Chalo adalah Charlotte. Allen pun berhasil menyelamatkan Charlotte dan menjinakkan monsternya. Lisotte kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa salamander itu sepertinya sudah mengingat Allen, sebab Allen lah yang merawat salamander itu dari waktu masih di dalam telur sampai menjadi besar. Setelah kejadian itu, Chris pun meminta maaf kepada kepala akademi dan siap menerima hukumannya. Sementara Allen kini menyadarkan Charlotte dan mempertemukannya dengan Natalia. Charlotte meminta maaf karena sudah membohongi Natalia dengan melakukan penyamaran. Sebab selama ini ia sudah merepotkan Natalia sehingga ia takut untuk berbicara dengannya. Natalia kemudian balik meminta maaf karena tidak bisa membantu kakaknya. Sebelumnya, orang tuanya telah membuang barang-barang Charlotte. Namun Natalia masih sempat mengambil beberapa barang Charlotte, yaitu buku cerita anak yang selalu dibacakan olehnya. Natalia ingin agar Charlotte membacakannya lagi buku yang selalu ia bacakan. Mereka berdua akhirnya kembali lagi ke rumah Allen. Lalu ketika Allen ingin memberitahukan perasaannya kepada Charlotte, tiba-tiba Miacha datang sehingga membuat mereka terkejut. Miacha datang membawakan mereka paket dan setelah itu ia langsung pergi. Charlotte heran karena paket tersebut tidak ada nama pengirimnya. Lalu ketika mereka membukanya, ternyata itu adalah buku sihir. Allen pun mencoba menyentuhnya dan tiba-tiba saja buku itu mengeluarkan sebuah portal yang mana di dalam portal itu keluarlah Natalia. Eruka dan Miacha akhirnya muncul dan menjelaskan kalau mereka lah yang sengaja melakukan itu untuk membuat Allen dan Charlotte terkejut. Sebab Natalia sangat ingin sekali bertemu dengan Charlotte dan Eruka pun membantunya. Hingga tiba-tiba Dorothy pun datang menemui mereka dan meminta pertolongan. Namun sebelum itu Dorothy mengatakan kalau ia telah berhasil menjual novel yang ia buat dengan bantuan dari Charlotte dan Allen. Novel tersebut sangat laku keras sehingga editornya menyuruhnya untuk membuat lanjutannya. Untuk itu ia meminta tolong agar Allen menyembunyikannya lagi di rumah tersebut. Allen pun menolaknya karena ia tidak mau tembok rumahnya lagi menjadi hancur. Namun Eruka dan yang lainnya pun membujuknya sebab Natalia juga akan menginap sementara. Malamnya,
Mereka kemudian mengadakan makan bersama dan bersenang-senang bersama. Lalu ketika semuanya telah tertidur, Allen mengajak Charlotte untuk keluar. Allen ternyata ingin mengajarkan Charlotte kenakalan lagi. Pada momen itu, Allen tak sengaja memegang tangan dari Charlotte. Akan tetapi, Charlotte mengatakan bahwa ia tidaklah marah walaupun Allen memegangnya. Lalu tiba-tiba, Allen pun menyuruh Eruka dan yang lainnya untuk keluar. Sebab ia sudah menyadari kalau mereka sedang mengintipnya dari tadi. Charlotte pun menjadi malu karena mereka berdua sedang berpegangan tangan. Di sisi lain, Pangeran Cecil mendapatkan laporan dari prajuritnya bahwa mereka sudah menemukan Charlotte. Pangeran Cecil pun memerintahkan untuk segera menangkap Charlotte dan membawakannya kepadanya.